Selamat pagi rekan-rekan semuanya, sehat selalu dan tetap semangat belajarnya. Jangan lupa untuk terus mendorong diri sendiri untuk belajar. Karena tantangan di dunia teman-teman ini adalah tantangan dunia uh, pembelajaran jarak jauh, learning distance, dunianya digital, dunianya uh, belajar dari manapun bisa. Karena itu kuncinya ada di dorongan diri teman-teman sendiri, your self driving, dorongan diri teman-teman sendiri. Oke, keberhasilan bukan ditentukan oleh orang lain, tetapi oleh dorongan dari diri rekan-rekan sendiri. Ya, mudah-mudahan tetap semangat ya belajarnya ya. Oke, kita masuk ke sesi ketiga, pembelajaran tentang manajemen strategi, yaitu tentang internal environmental analysis atau analisa lingkungan internal. Siapa internal itu? Ya perusahaan. Itu. Nah, di sini we are trying to turning capabilities into sustainable strategic strength. Turning capabilities dalam artian bagaimana merubah kemampuan kapabilitas organisasi into sustainable strategic strength. Menjadikan kemampuan kapabilitas kita, organisasi, menjadi sebuah kekuatan strategis yang berkelanjutan. Berkelanjutan artinya apa? Tidak cuma hari ini, tapi terus berkembang. Bagaimana? Uh, kita akan belajar hari ini. Pertama, selalu yang di kelas saya kita akan memulai dengan apa pembelajaran hari ini. Ada 4 utamanya pembelajaran hari ini rekan-rekan sekalian. Pertama adalah konsep dasar dari analisa lingkungan internal. The concept of internal environmental analysis. Kedua, identify organizational resources and capabilities. Mengidentifikasikan apa sih sumber daya perusahaan dan kapabilitas perusahaan itu. Yang ketiga, apply analytical framework. Menggunakan kerangka analisis apa untuk melihat atau menganalisis lingkungan internal. Di sini saya hadirkan 3 konsep kerangkanya. Resource based view, ada FRIN atau FRIO nanti kita akan belajar, and value chain analysis, analisa rantai nilai. Yang keempat, bagaimana meng-connect internal strength with external opportunities. Kan minggu lalu kita sudah belajar tentang external environmental, yang dimana akan menimbulkan ancaman, threat, dan opportunities at the same time. Lingkungan eksternal akan menghadirkan ancaman dan opportunities, peluang dan ancaman. Nah, lalu bagaimana meng-connect internal strength kepada itu nanti? Sebelum kita masuk nanti pembelajaran tentang merumuskan strategi. Di pembelajaran saya selalu ada studi kasus, karena biar teman-teman semakin memahami, dilihat bahwa ini adalah sesuatu yang dipraktekkan oleh perusahaan. Case study hari ini akan ada 3, yaitu IKEA. Bagaimana nih, kita akan nonton film bagaimana IKEA membalikan sumber daya internal mereka dan kapabilitas menjadi keunggulan yang berkelanjutan. Terus kemudian ada Apple, bagaimana melakukan integrated design and competencies. Ada Indofood, bagaimana memanfaatkan efisien nationwide distribution network-nya mereka, sehingga memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Terakhir, selalu di kelas saya ada intisari dari pembelajaran ini. Teman-teman harus sangat memperhatikan key takeaway dalam pembelajaran. Oke, kita mulai. Rekan-rekan masih ingat kan ya, pertemuan sebelumnya, external environmental analysis, inilah dia. Di mana external environmental analysis adalah lingkungan eksternal, berbagai macam faktor-faktor lingkungan eksternal yang akan mempengaruhi industri dan perusahaan. Industri apa? Kelompok jenis usaha sejenis. Jadi kalau ada industri mobil, artinya kumpulan dari berbagai macam perusahaan yang sejenis di otomotif. Ada siapa? Ada Toyota, ada Honda, ada Suzuki, ada Wuling, ada BYD, ada ada Ford. Itu adalah kelompok perusahaan sejenis di dalam industri mobil.
atau industri otomotif ya. Nah, itu industri. Jadi berbagai macam lingkungan. External environmental, yuk kita review sedikit sementara. External environmental terdiri dari tiga bagian besar. Pertama yang disebut dengan lingkungan makro environmental. Makro environmental ini yang bersifat lebih besar, lebih luas, yang mempengaruhi kesemuanya, mempengaruhi industri dan mempengaruhi suasana kompetisi. Pertama ada ekonomi, social cultural, global, kondisi global, teknologi, politik dan legal, dan demografik. Kemudian industri yang setelah makro environmental, ada lagi yang bagian babak kedua adalah lingkungan industri, industrial environment. Di sana ada ancaman dari pemain baru, ada kekuatan supplier, ada kekuatan customer, pembeli, ada produk-produk yang menjadi substitusi, yang menjadi kompetisi meningkat. Ada juga kompetensi itu sendiri, intensify rivalry. Lalu lapis ketiga adalah soal kompetitor, lingkungan kompetisi, kompetitor environmental. Itulah lingkungan eksternal. Ini semuanya akan mempengaruhi internal organisasi, mempengaruhi bagaimana organisasi harus membuat strategi untuk mengatasi keadaan tersebut dan juga mengambil peluang gitu secara bersamaan. Oke, jadi setelah kita melakukan external analysis tadi untuk menghasilkan peluang dan ancaman sekaligus, juga kita sekarang harus mengerti nih kekuatan dan kelemahan perusahaan kita, bisnis kita. Gitu. Nah, internal environmental analysis ini secara keseluruhan akan membantu perusahaan untuk mengidentifikasi nih sumber daya dan kapabilitas apa yang akan menciptakan keunggulan kompetitif yang lebih berkelanjutan. Nah, rekan-rekan, kita akan satu persatu kita lihat. Sebelum kita masuk, ada di manajemen strategis itu, ini pernah saya mention di pertemuan pertama dahulu ya, tapi kita tidak bahas lebih dalam, nanti makin berjalan kita akan lebih bahas. Ada dua pendekatan rekan-rekan semuanya di dalam model strategis. Ada yang bersifat dinamakan juga IO, Industrial Organization Model. Di mana di sini situasinya kayak gini. Kalau Industrial Organization Model itu berangkat dari mana? Berangkat dari lingkungan eksternal, yang tadi, lingkungan eksternal, akan mempengaruhi industri, lalu akan mempengaruhi strategi, pembuatan strategi dalam perusahaan. Lalu dari strategi tersebut, dibangunlah resources dan capabilities-nya. Dan setelah itu diimplementasi dan menghasilkan pencapaian kinerja. Tetapi ada pendekatan kedua. Kalau tadi kan mulai dari luar ke dalam ya, dari eksternal, pengaruh industri, membuat strategi, di internal organisasi kita membuat strategi, lalu kita membangun kemampuan untuk menggunakan strategi tersebut, lalu kita implementasi nih, dan akhirnya menghasilkan kinerja. Tetapi ada pendekatan model kedua, yang disebut dengan resource-based model. Caranya gimana? Pendekatan ini, pemikirannya untuk bisa menjadi unggul di pasar, kita lihat nih dari dalam keluar. Sumber daya yang kita punya apa? Kita harus membangun sumber daya apa? Kemampuan yang harus kita punya apa? Dari sini kita akan mencapai keunggulan kompetitif. Dari keunggulan kompetitif yang kita rancang, kita akan menempatkan perusahaan kita kepada industri yang paling atraktif. Dari situ, baru kita akan membuat strateginya seperti apa. Dari sana akan tercapailah kinerja perusahaan yang superior. Jadi ada dua pendekatan. Sederhananya, yang IO, Industrial Organization Model, dari luar ke dalam diri kita, dari luar nih. Kalau resource-based model, dari dalam diri kita, dari dalam, terus kita di luar bagaimana caranya. Dari luar, bagaimana kita akan menempatkan diri, dan lain sebagainya. Jadi dari dalam keluar, satu dari luar ke dalam. Nah, sekarang kita masuk ke babak the concept of internal environmental analysis. Oke? Jadi apa sih sesungguhnya internal environmental analysis? Internal environmental analysis itu adalah sesuatu analisa menguji atau mereview, melihat sumber daya apa, kapabilitas apa, dan kompetensi apa dalam perusahaan
yang akan mempengaruhi kinerja strategis perusahaan tersebut. Jadi komponen internal environmental analysis itu ada 3 komponennya. 1, resources. Resources itu apa? Seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan atau yang bisa dikontrol langsung oleh perusahaan. Nanti kita akan lihat apa itu yang disebut dengan resources. Lebih dalam lagi. Capabilities atau kapabilitas bahasa Indonesianya adalah kemampuan perusahaan atau organisasi untuk menggunakan aset tadi, menggunakan resources tadi secara efektif. Kalau efektif artinya mencapai kinerja perusahaan. Yang ketiga, komponen terakhir adalah core kompetensi atau kompetensi inti. Singkat cerita, nanti kita akan dalami juga lebih lanjut. Kompetensi itu apa? Kompetensi inti itu adalah sebuah kapabilitas yang unik. Unik nih, beda sama yang lainnya. Sama kompetitor, sama yang lainnya beda. Kapabilitas yang unik yang akan menjadikan dia unggul. Jadi dari sumber daya, lalu ada kapabilitas yang menghasilkan sumber daya. Nah, dari kapabilitas tersebut, ada yang paling unik untuk kita menjadi unggul. Nah, itu harus dikenali. Itu harus dikenali dengan menganalisis lingkungan internal. Apa sih pentingnya internal analysis? Teman-teman bisa menduga kan? Kalau kita bisa paham internal analysis tadi, mengidentifikasi sumber daya, kapabilitas kita, dan kompetensi, maka gunanya melakukan internal analysis, pentingnya internal analysis digunakan adalah untuk memahami apakah kita atau lebih baik dari kompetitor, atau apa yang harus kita rancang untuk lebih baik dari kompetitor. Sehingga dengan kata lain, importance of internal analysis, kenapa ini menjadi penting, internal analysis, analisa internal, karena dia akan mengidentifikasi kekuatan kita, akan mengidentifikasi kekuatan organisasi, akan mengenali weakness-nya, recognizing weakness. Dengan kita mengenali, maka kita tahu akan melakukan apa. Lalu, importance-nya adalah dengan kita mengetahui tadi, maka kita akan berusaha melakukan keselarasan strategis. Bagaimana kapabilitas ini menggunakan ini, bagaimana kapabilitas ini mesti dibangun. Jadi, keselarasan itu tentu harus dicapai dengan apa yang kita mau ambil dari opportunity di lingkungan eksternal tadi. Ya enggak? Kan gini ya, tadi kan udah kita review ya. External analysis itu akhirnya kita akan bisa mengenali apa nih opportunity buat perusahaan kita dan apa yang akan mengancam perusahaan kita. Jadi itulah kita harus menselaraskan kemampuan internal kita dengan situasi tadi. Importance of an internal analysis terakhir adalah membuilding competitive advantage. Membangun keunggulan kompetitif. Ini adalah salah satu sumber yang saya bilang tadi untuk bisa kita berlanjut lebih panjang. Jadi teman-teman semuanya, baik dari teori maupun praktek, di dalam manajemen strategi, keunggulan yang berkelanjutan, sustainable advantage, itu lebih sering datang dari bagaimana kita secara internal perusahaan membangun kapabilitas dibanding dengan hanya memposisikan diri kita di eksternal. Ngerti ya? Jadi kemampuan internal ini menjadi penting. Kita membangun apa? Bukan hanya kita membicara bahwa, oh saya mau bersaing sama Honda deh, saya mau bersaing sama Mixu deh. Bukan. Itu kan artinya kita memposisikan diri di pasar langsung. Gitu. Tapi kalau kita bangun internal kapabilitas kita, itu menjadi penting. Termasuk teman-teman belajar saat ini, masuk kuliah S1, masuk kuliah di MNC University, itu dalam konteks membangun internal kapabilitas rekan-rekan untuk lebih unggul nantinya di lapangan kerja. Jadi kurang lebih teman-teman semuanya, organisasi maupun individu sesungguhnya harus memahami kekuatan internalnya dia dan kelemahannya supaya dia bisa berkompetisi secara efektif. Kita lihat selanjutnya rekan-rekan sekalian.
Selanjutnya kita akan melihat bahwa apa sih challenge dari melakukan internal analysis, apa sih tantangan melakukan internal analysis. Ini yang kita dalam dunia VUCA tadi, yang kita udah bahas sebelumnya. Tantangan kita adalah pada kondisi seperti ini, baik kondisi ketidakpastian, kompleksitas, dan internal organisasional konflik internal perusahaan. Perusahaan dalam kondisi VUCA dan BANI, saya tidak ulangi ya, teman-teman belajar sendiri ya, bahwa inilah menjadi challenge di dalam membangun internal analysis. Kita lihat yuk video belajar tentang dari IKEA, gitu ya. Space. There's only so much. And when you run out, that's it. Or is it? What if you could do more with the space you have? What if there was a smarter way to use space? There is. Let's imagine a room that everyone uses, 24 hours a day. It's a living room. It's a playroom. It better make it easy to clean up. And if we use this space up here, it can also be a bedroom. Smart. Stackable stools, drawers on wheels, a bed up in the air. Small ideas can transform a small space into a generous space that works for everyone. It's about maximizing space, being a little creative with how you use it. So what if we get a little creative with a space like this? Does a living room really need a sofa? What if we tried something different? There, we've just created a whole wall for storage. And a cozy little nest for two. Now everyone can do what they want, at the same time, together. And being together is a good thing, right? So let's try something completely different. Here are 6 friends, and this is where they live. Together. Why not? With some bunk beds, curtains for privacy, and a big communal table to gather around? It can work. To make the most of the space you've got, all you really need is an open mind and a few smart, small ideas. It's about finding and using hidden spaces and choosing furniture that does more than one thing. And it works, no matter how much or how little space you have. It's not about giving up your dreams. It's about shrinking them, just a little bit. It's about making space do more. Even more than you could imagine. And it's not about waiting. It's about doing it today. A dream home doesn't need to be big, just smart. And it's kind of funny when you think about it. The space you've been looking for, it's been right there, all along. Baik rekan-rekan sekalian, tadi IKEA sedang melihat konsumen di pasar di sana bahwa ada kebutuhan keluarga muda, ruangnya kalau zaman teman-teman ke depan nanti, dan IKEA sudah membaca dari sejak lama, bahkan di Eropa, sulit tuh anak-anak generasi waktu itu untuk mendapatkan rumah yang cukup besar. Biasanya di apartemen atau rumah yang lebih kecil gitu ya, dan keluarga lebih kecil. Sehingga IKEA menciptakan kemampuan itu, dan mereka punya kemampuan internal capabilities di dalam mendesain. Jadi mereka gunakan itu menjadi sebuah keunggulan. Maka itu kita bisa lihat keunggulan dari IKEA, produknya, kalau teman-teman jalan-jalan ke IKEA,
itu yang siap bisa dipakai di tempat-tempat kecil. Dia bisa di knockdown, bisa dipasang-pasangkan gitu ya, di tempat-tempat berbagai macam tempat. Itulah kemampuan internal. Lalu ada kapabilitas berikutnya lagi yang akan kita pelajari. Yuk kita lihat tonton berikutnya lagi ya. This warehouse is enormous. It's 8 stories high and covers an area the size of 60 football pitches. Each year, the forklifts here travel the equivalent of once around the world. But this warehouse is a pokey back bedroom compared to this warehouse. It's almost a kilometre long and an astonishing 23 stories high. This is one almighty mother of a warehouse. It's one of the biggest in the world, and all there is inside it is flat pack furniture. Every year, more than 400 million of us visit IKEA's 250 stores around the world and spend almost £10 billion on its flat pack furniture. We read 140 million store catalogues, consume over 112 million of their meatballs, and relax in their beds, where 10% of all Europeans are conceived. So how does a piece of flat pack furniture make its way from initial design to your spare bedroom? How do they do it? The company was founded by Ingvar Kamprad over 50 years ago. When he couldn't fit this table into his car, he cut the legs off and flat pack furniture was born. And the place it all began was here, the small town of Almhult in the middle of Sweden. This town is still the heart of IKEA. The company started in this extraordinarily small garden shed. Today it needs somewhere a bit bigger. The secret of their success starts with the design of their furniture. Well, creating the lowest price through design really is about being a little bit more clever in every choice you're making. And that, of course, demands a lot of creativity. It's not everyone who can do an IKEA product, so you have to be a little bit better. One of their latest models is this, the Elan chair. The problem facing the designers is how to make sturdy, good-looking furniture which can be mass-produced, flat-packed and easily assembled. It starts, as always, on a computer. Designers can't go off on a flight of fancy. This furniture needs to be dead simple. It should be possible to produce it quickly and cheaply. Just as important as the look, it has to be easy to transport and assemble. So complicated fixtures and fittings are thrown out right away. Then they make a prototype. The craftsmen at the construction centre make one for every single item of furniture. Once built, the prototype chair is sent to the test centre. Here they see how much pressure it can withstand before tipping over. How often it can be sat upon without the joints breaking. And how it'll cope with being knocked over. If it passes, it'll be sent to this factory to be mass-produced. As well as being a new shape, these chairs are also made from a new kind of material. These blue plastic and recycled sawdust pellets are baked together to form the finished article. Flat pack furniture is meant to be assembled by the customer. But how many times have you found yourself wrestling helplessly with a would-be garden shed and a sheet of instructions written in Japanese? So we challenged the project manager to put her own chair together. Okay, so she succeeded, but we had to speed her up. Now they've got to get their new chair into a flat pack. But how do they manage to flat pack countless millions of items of such different shapes and sizes quickly and economically? The answer lies inside this factory, with some of the cleverest robots around.
Before these robots arrived, all their flat packing was done by hand, with each human packing about 20 items an hour. These robots handle any shape and size of item and flat pack 720 an hour. And they work 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year. And once the packing is complete, the flat packs are sent to the distribution centres at Almhult, ready to be shipped around the world. Flat packing is essential to keeping prices down. There's money saved in storage and transportation. But there's also money saved from economies of scale. And when it comes to scale, here they like to think big. On how do they do it, we like to think we bring you some amazing stories. We like to show you the tallest this and the longest that, but sometimes it's just too hard to describe in words, so we thought you needed to see for yourself how big this warehouse is. You may remember the end of that Indiana Jones film where the Lost Ark gets filed away under the magical artifacts section of some humongous government warehouse. Well, take it from us. This one's bigger. Just to remind you, each aisle is 1 kilometre long and a mind-blowing 23 stories high. And if there's something high up you can't reach, you'd better ask for help. Now, where did we put that ancient holy relic? The flat packs are finally shipped to one of the 250 stores worldwide. And that helps make the company's founder one of the richest men in the world. Not bad for someone who started life by hacking the legs off his own table. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, tadi kita belajar tentang IKEA. Dari video tadi, rekan-rekan bisa lihat bagaimana dari kemampuan melihat pasar dan dia punya kemampuan internal mendesain. Lalu sebenarnya dari ide bisnisnya sederhana ya tadi ya. Dari si pendirinya itu narok meja kok nggak bisa cocok di sudut ruangan gitu. Akhirnya dia menciptakan karena dia basisnya bisa merancang, bisa berpikiran lebih jauh, terus kemudian dia senang melakukan perancangan, dia lakukan itu. Itu kemampuan internal dari awal sudah dilakukan. Lalu kemampuan internal itu dia pikirkan baik-baik bagaimana membuat sebuah produk yang bisa cocok di berbagai tempat. Bagaimana dia merancang itu. Lalu kemudian dia bangun kemampuan berikutnya lagi, bagaimana si desain IKEA itu pasti harus kuat dan harus murah gitu. Dia pikirkan tuh bagaimana. Murah itu mulai dari desainnya, mulai dari cara pengepakan barangnya. Maka itu IKEA punya konsep flat pack namanya. Mau bentuk apapun dijadinya flat. Kenapa coba flat menjadi keunggulan bagi IKEA? Karena kalau furnitur, teman-teman, kalau bentuknya beragam, gudangnya jadi nggak efektif dan nggak efisien ruangannya. Bisa banyak banget makan tempat kosong gitu. Banyak idle space namanya. Akhirnya dia bisa membuat sedemikian rupa jadi kotak, teman-teman. Jadi kotak, nanti kita buka, kita pasang. Itu adalah salah satu bentuk-bentuk internal capabilities yang kita akan ceritakan satu demi satu. Nah, itu adalah contoh bagaimana IKEA membangun internal capabilities-nya sehingga dia bisa mempunyai keunggulan di pasar. Kita lanjut ya rekan-rekan. Baik rekan-rekan, kita lanjutkan. Kita akan melihat atau belajar tentang apa sih komponen-komponennya. Apa komponen dari internal analysis yang akan mengarahkan kita kepada keunggulan kompetitif dan strategi competitiveness. Nah, sebelumnya kita sering banget menjelaskan tentang berbicara tentang competitive advantage atau competitive advantage adalah keunggulan kompetitif. Seringkali di Indonesia kan. Itu adalah secara garis besar keunggulan saat ini yang bisa melebihi kompetitor. Jadi sebuah cara baru atau cara yang lebih baik, jadi nggak harus baru tapi cara lebih baik untuk bisa memuaskan kebutuhan customer dan menyediakan nilai lebih dibanding kompetitor yang ada di sekitarnya.
ya. Jadi itu masih penting. Kalau teman-teman mau jadi unggul perusahaannya, dia harus bisa menciptakan cara baru atau lebih baik cara-caranya, nggak harus baru tapi lebih baik untuk apa? Untuk memuaskan, memberikan kepuasan kepada kebutuhan konsumen dan menyediakan nilai lebih baik dibanding kompetitor, itu baru unggul. Nah, tapi nanti ada beda ya, yang disebut dengan sustain competitive advantage. Itu bukan hanya unggul saat ini, tapi berkelanjutan unggulnya. Nah, jadi nanti kita akan belajar, teman-teman, komponennya. Pertama, belajar tentang resources dulu. Resources itu apa? Kemudian, capabilities itu apa? Core competencies. Lalu kita mencoba menemukan bagaimana cara kita menemukan core competencies, dan akhirnya menjadikan sebuah keunggulan. Dan terakhir, kita semua mimpi, semua perusahaan bisa mencapai strategic competitiveness, keunggulan strategis, gitu ya, keunggulan strategis. Nah, baik, kita lanjutkan. Rekan-rekan sekalian, sifat dasar dari analisa internal adalah kudu dan harus nih, dua hal. Satu, mempunyai global mindset. Apa sih maksudnya global mindset itu? Teman-teman punya pemikiran, mindset kita tuh harus bagus, bukan hanya ngelihat kondisi internal kita aja. Bukan hanya karena kondisi internal yang bergantung kepada, situasi hari ini, di daerah mana, budayanya apa, tidak. Kita harus bisa berpikiran lebih luas dari itu. Kemampuan melihat, bagaimana melihat diri kita, dan kemudian bagaimana melihat ke depan. Masih ingat dari pelajaran pertama tentang strategic thinking? Nah, itu adalah global mindset. Yang kedua, sifatnya adalah menciptakan nilai. Nah, ini hati-hati, menciptakan nilai. Saya akan ulang-ulang terus, karena ini adalah sebuah core of the core, inti dari sebuah strategi, menciptakan nilai. Menciptakan nilai. Nilai itu, nanti saya akan sedikit ulangi, nilai itu adalah bagaimana kita menghasilkan benefit yang unggul, kinerja yang baik, yang bisa dicapai oleh customer dengan biaya yang mereka miliki. Gitu. Nah, kita hanya bisa mencapai sebuah penciptaan nilai kepada konsumer ketika kita mengeksploitasi, menggali kompetensi inti kita atau keunggulan kita, sehingga kita akhirnya melebihi dari kompetitor kita. Nah, ini sebenarnya pelajaran di marketing, waktu dengan kelas yang lain ya berarti. Tapi saya, teman-teman, mungkin waktu marketing belum dengan saya mau sampaikan lagi, sampaikan mengenai apa itu nilai. Lagi-lagi ya, saya ulangi banget tentang nilai, karena nilai ini adalah core of the core, how we compete, bagaimana kita berkompetisi dan bagaimana kita bisa hadir di pasar dengan sangat baik. Tidak hanya untuk perusahaan, tapi juga untuk individu. Value adalah meaningful benefit. Meaningful benefit artinya adalah benefit atau manfaat yang bermakna. Bagi siapa? Bagi target konsumen kita, bagi pelanggan kita, bagi user kita. Tetapi relatif terhadap biaya yang mereka keluarkan. Itu baru value. Jadi ada rumusnya tuh. Value adalah meaningful benefit dikali relevan apa tidak dengan target market kita, dikali percaya kita, dapat percayaan kita, dikali dengan sustainability, tidak melakukan kerusakan bagi lingkungan maupun sosial maupun kehidupan masyarakat terhadap biaya yang dikeluarkan. Kalau di individu, sederhananya gini ya, karena kan nanti melamar pekerjaan akan digaji. Perusahaan kan akan mengeluarkan biaya, ya nggak? Tapi teman-teman akan bernilai bagi perusahaan, digaji dengan baik, dengan bisa-bisa lebih tinggi, kalau teman-teman bisa menghasilkan meaningful benefit buat perusahaan tersebut. Manfaat buat perusahaan tersebut apa? Terus kita relevan nggak diri kita dengan perusahaan tersebut? Lalu kita bisa dipercaya nggak oleh perusahaan tersebut? Atau kita bisa nggak membuat perusahaan tersebut bisa menjadi sustain, berlanjut, sebab terhadap biaya yang dia keluarkan. Kalau kita bisa menghasilkan
benefit yang lebih baik, relevan, trust, dan sustainability, sustain terhadap diri kita, maka kita memiliki value yang tinggi terhadap biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Sama ketika jadi konsumen juga, teman-teman membeli produk Xiaomi handphone misalkan, Samsung misalkan, atau Apple misalkan, itu ada value-nya. Value-nya adalah terhadap biaya yang teman-teman keluarkan. Teman-teman mau membeli produk tersebut karena teman-teman merasakan manfaatnya, bisa relevan terhadap kebutuhan teman-teman semua dan keinginannya, bisa mempercayai brand tersebut, dan yakin bahwa brand tersebut tidak merusak terhadap biaya, terhadap harga beli yang teman keluarkan. Itu adalah value. Dan value ini adalah bisa dirancang. Gitu. Value ini bisa dirancang, bisa tumbuh, dan bisa juga terkikis. Kenapa? Kalau kita tidak terus menggali bagaimana membangun value. Gitu. Oke? Nah, membangun value ini ada kaitannya gitu, dengan internal kita, internal organisasi. Nah, ini rekan-rekan semuanya. Jadi apa sih yang disebut dengan sumber daya organisasi? Sumber daya organisasi itu merupakan landasan dari kemampuan organisasi, kapabilitas organisasi. Waduh, kapabilitas apa lagi? Tadi sudah disampaikan di awal, kapabilitas sebelum kita dalami, simpelnya adalah kemampuan menggunakan sumber daya ini. Kalau teman-teman punya laptop, kapabilitas adalah bagaimana teman-teman memanfaatkan laptop. Kalau sampai laptop teman-teman sudah diulik sampai menguasai, berarti kapabilitasnya tinggi. Dibandingkan dengan teman-teman yang punya laptop juga, tapi dia hanya cuma dipakai buat chatting, dipakai hanya buat browsing, misalkan browsing biasa aja gitu ya, melihat YouTube segala macam, tanpa digali lebih lanjut. Tentu yang memiliki value yang lebih tinggi, memiliki kemampuan kapabilitas lebih tinggi adalah yang mampu mengulik tuh sumber daya yang dipunyai. Gitu. Nah, kapabilitas itu ada kebagi dua. Ada yang disebut dengan intangible resources, sumber daya intangible, dan tangible resources. Kalau tangible resources itu yang aset-aset yang kita miliki yang bisa dilihat dan bisa dihitung, bisa dirasakan, dilihat, dipegang, diraba, dan bisa dihitung, bisa di-quantify. Misalkan financial resources, sumber daya keuangan, berapa banyak uang yang kita punya, bisa kita lihat asetnya. Terus bisa juga tangible resources adalah misalkan ada dokumen perusahaan. Lalu ada physical resources, ada pabrik, mesin, dan lain sebagainya. Bahan baku. Ada technological resources yang tangible, seperti ada paten, ada trademark, ada laptop gitu ya. Ada copyright, hak cipta, itu juga bagian dari tangible resources. Tetapi ada juga yang disebut dengan intangible resources, resources yang bukan, yang berakar dari akumulasi peristiwa di dalam perusahaan, di dalam ataupun secara individual di dalam diri kita, intangible resources. Seperti apa? Misalkan seperti pengetahuan. Human resources adalah intangible resources. Ada pengetahuan, ada kepercayaan, kemampuan mengelola sesuatu, ada ide, kapasitas kita, kemampuan kita buat berinovasi, ada reputasi, nama merek, itu adalah intangible resources. Nah, kedua ini harus satu padu rekan-rekan semuanya. Kalau tangible resources bisa dibeli, bisa di-copy. Beli mesin kompetitor A, beli mesin. Kompetitor B ikutin beli mesin, bisa. Tapi kalau intangible resources, kita membangun intangible resources itu biasanya sangat sulit diikuti atau diimitasi, diceplak gitu sama kompetitor, itu sulit. Teman-teman yang jago menggunakan iPhone, dimanfaatin tuh ya, di kapabilitasnya tinggi, tidak mudah diikuti oleh orang lain yang sama-sama pemilik iPhone, karena butuh waktu belajar, ngulik-ngulik dan segala macam. Bahkan akibat intangible resources, teman-teman bisa mendapatkan pendapatan seperti membuat kursus bagaimana
menggunakan kamera pada iPhone, itu intangible resources, akibat dari intangible resources. Oke. Yang selanjutnya adalah yang disebut dengan organizational capabilities. Nanti kita ada contohnya juga ya, lebih banyak. Organizational capabilities itu adalah kemampuan organisasi mengkombinasi dan menggunakan sumber daya tadi secara efektif. Karena sumber daya tadi, manusia, keuangan, dikombinasi dengan pengetahuan, itu kan kombinasi resources. Gitu. Terus kita menggunakan pengetahuan dan menggunakan sumber daya keuangan kita secara efektif. Itu ada kapabilitas. Dan kapabilitas ini juga dibangun waktu demi waktu. Pengalaman, pembelajaran, dan proses. Gitu. Nah, ini ada bukti teman-teman semua. Perusahaan atau individu yang mempunyai kapabilitas yang strong, yang kuat, kapabilitas yang kuat, itu akan mudah beradaptasi terhadap lingkungan yang serba berubah. Sebaliknya, individu ataupun perusahaan yang tidak memiliki kapabilitas, dia sulit menerima perubahan. Gitu ya. Nih, kita bisa lihat ya. Contoh kapabilitas nih, yang paling sederhana saya contoh di sini ya. Kapabilitas operasional, yaitu bagaimana membuat produksi yang efisien, yang biayanya nggak tinggi. Bagaimana membuat pengelolaan rantai nilai. Bagaimana kapabilitas inovasi, membuat produk-produk baru, membuat ide-ide baru. Bagaimana marketing capabilities, yaitu kemampuan dalam membangun hubungan dengan konsumen, membangun brand. Itu adalah kapabilitas. Contohnya, ini lebih banyak lagi contohnya ya. Ada kemampuan mendistribusikan barang. Itu kapabilitas. Kemampuan bagaimana melakukan riset. Gitu ya. Nah, setelah kapabilitas, komponen ketiga adalah core competencies. Nah, core competency ini disebut dengan the crown jewels of a company, artinya mahkota gitu ya, mahkota berlian, mahkota perhiasan dari sebuah perusahaan. Kenapa disebut begitu? Karena kompetensi ini dari kapabilitas yang tadi disebut sebelumnya tadi, itu yang unik sekarang, kapabilitas yang unik. Jadi ada kapabilitas tadi kan banyak tuh ya, tapi yang unik yang mana? Yang akan menciptakan signifikan keunggulan kita. Nah, karakteristik atau sifat dasar dari core competencies adalah dia menyediakan value, menghadirkan value, nilai kepada customer. Lagi-lagi selalu value ya, kita bicarakan begitu teman-teman. Pembelajaran tentang value itu coba didalami, dan kalau ada yang belum ngerti tanya ke saya ya. Nah, value, bagaimana menyiapkan value buat customer? Itu adalah core competencies, karakteristiknya. Lalu karakteristik yang kedua adalah nggak gampang itu diceplak, diimitasi gitu. Kompetitor nggak gampang, individu lain nggak gampang mereplikasi core competencies. Yang ketiga, core competencies itu bisa diterapkan di multiple markets, di multiple pasar, di pasar yang beragam-ragam. Jadi core competency itu adalah inti dari bagaimana dia bisa hadir di mana-mana gitu ya, kurang lebih. Jadi karakteristik of core competencies adalah provide value to customer, difficult to imitate, dan applicable across multiple markets. Oke. Nah, lagi-lagi sama seperti kapabilitas, kompetensi itu bertumbuh berubah sepanjang waktu. Karena itu dia harus dibangun. Akumulasinya, pembelajarannya, bagaimana menggunakannya harus dibangun terus gitu. Oke. Itulah membangun kapabilitas. Ini contoh bagaimana Apple. Apple itu keunggulan kompetitifnya adalah membangun produk desain, inovasi dalam produk desain, kemampuan internal kompetisi, sehingga menghasilkan keunggulan. Yang kedua adalah dalam membangun integrated ecosystem. Itu adalah kompetensinya. Kapabilitasnya macam-macam, kapabilitas mendesain, kapabilitas melakukan riset, sebagainya. Tapi core competencies-nya ada dua. Satu adalah bagaimana kemampuan dia dalam melakukan inovasi produk desain dimanapun produk yang ada, dan kemudian kemampuan
unik yaitu mengintegrasikan ekosistem tadi. Ada TV, ada iLife, iWork, ada jamnya, devicesnya, ada external partnernya, ada Visa partnernya, ada lagi transaksinya, sistem platformnya, ada hardware-nya, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Itulah integrated system, ekosistemnya. Ya, core competencies-nya tadi, integrated design ecosystem. Kemudian keunggulan strategisnya yaitu sebuah kemampuan strategis yang superior, yaitu Apple bisa hadir di customer dalam premium market. Gitu. Karena yang membutuhkan desain ekosistem itu semakin premium, semakin dia mencari yang seperti ini. Itulah core competencies dari Apple. Jadi rekan-rekan sekalian, membangun core competencies bisa didekatkan dengan dua cara. Ini ada dua cara yang bisa kita bangun. Satu, membangun 4 kriteria success competitive advantage, nanti kita akan bahas lebih lanjut, dan value chain analysis melalui analisa rantai nilai. Okay. Nah, sebelum masuk ke sana, sebelum masuk ke 4 komponen dalam sustain competitive advantage, kita belajar tentang sedikit mereview tentang resource based view. Yang tadi resource based view gambarannya adalah model kita menjadi model strategi, kita mencapai kinerja dan unggul di pasar melalui internal keluar. Situasi di kita bangun lalu kita masuk ke dalam pasar. Jadi resource based view berargumentasi bahwa keunggulan kompetitif itu hadir datang terutama dari kemampuan internal sumber daya dan kapabilitas kita dari organisasi. Asumsinya kenapa? Karena setiap resources itu berbeda-beda dari setiap individu atau organisasi. Terus resources itu sumber daya tadi tidak mudah di-copy atau dipindahkan. Itu membuat menjadi mereka membuat seorang individu atau organisasi unggul. Contohnya si Ani dan si Badu. Si Ani dari kecil dia udah belajar mendesain, melukis, dan kemudian berpresentasi. Sementara Badu, walaupun tanggal lahirnya sama, di kelas yang sama, masuk sekolah yang sama, tapi si Badu lebih lebih membangun dari sejak kecil bikin coding. Jadi sumber dayanya beda kan ya, resource-nya resource dan capabilities-nya Ani dan Badu beda. Sehingga mereka akan bisa unggul dengan cara yang berbeda. Dan keduanya, kemampuan berpresentasi yang sudah dipupuk sejak lama dengan kemampuan mengulik komputer yang dipupuk dari lama juga. Nggak mudah Ani ngambil alih kemampuan Badu dan Badu ngambil alih kemampuan Ani. Itu tidak mudah. Gitu. Disitulah keunggulan bisa tercapai, bisa berbeda-beda. Nah, pencetus si resource based view dan resource based theory gitu ya, adalah Profesor J. Barney namanya. Ini beliau orangnya, dan ini dari penelitian-penelitian beliau yang saya cantumkan di sini yang membangun hal tersebut. Oke. Nah, untuk membangun competitive advantage yang Joe Barney sampaikan, ada menggunakan pendekatan Frio. Frio bukan motor ya, kerangka Frio. Kerangka Frio tadi ada mengevaluasi apakah sumber daya sebuah perusahaan itu menciptakan keunggulan kompetitif. Karena hanya perusahaan yang bisa menguasai 4 hal ini yang semakin memiliki, kalau menguasai seluruhnya, bagus seluruhnya dari Frio ini, maka bisa mendorong bukan hanya keunggulan kompetitif, tapi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, sustainable competitive advantage. Sustain competitive advantage. Ya. Apa itu Frio? Frio adalah satu, valuable. Maksudnya adalah apakah sumber daya dan kapabilitas yang kita punya itu bisa menghasilkan opportunity, bisakah dia menghalau ancaman,
Semakin dia bisa mengexploit opportunity dan mengurangi ancaman, maka semakin bernilai itu sumber daya dan kapabilitas. Rare, jarang. Apakah sumber daya dan kapabilitas yang kita punya itu jarang dimiliki oleh kompetitor? Inimitable, tidak mudah di-copy. Yang keempat ada organize, bisa di-organize nggak, terstruktur nggak sumber daya kita, tertata dengan baik nggak? Nah, ini harus dipetakan, nanti kita ada beberapa contoh ya. Lalu tetapi teman-teman, sebelumnya Frio ini lahir dari Friend. Jadi penelitian Barney sebelumnya adalah namanya Friend. VRI-nya sama, valuable sama, rare-nya sama, inimitable-nya sama, tetapi yang membedakan adalah di N-nya. Non-substitute. Di Friend, N-nya itu adalah non-substitutable. Tidak mudah disubstitusi. Substitusi diganti dengan yang lain. Jadi substitusi itu fungsinya sama, tapi barangnya bisa berbeda. Gitu. Apa contohnya sih yang substitutable? Maksudnya sumber daya ataupun produk ataupun jasa atau value yang dihadapi konsumen yang mudah dipertukarkan. Contohnya adalah ruang meeting. Ruang meeting tadinya ruangan nih, fokus di ruangan, harus ada meja, dinding, jendela dan sebagainya. Tetapi itu bisa disubstitusi, bisa digantikan dengan fungsinya sama nih, belajar di dalam ruangan, tetapi bisa disubstitusi oleh teknologi. Artinya ruangan tadi mudah disubstitusi atau tidak termasuk di dalam non-substitutables. Gitu. Ngerti ya teman-teman semuanya? Nah, sedangkan yang tadi, yang perkembangan berikutnya, Barney melihat bahwa perkembangan berikutnya tidak lagi soal masalah keunggulan itu bukan non-substitutable resources, tapi organized resources. Organisasi yang resources, sumber daya yang terorganisasi secara sistem, terstruktur, berproses, bisa digunakan dengan optimal. Karena kalau sumber dayanya tercerai-berai, susah dioptimalkan. Itu contohnya kayak Apple ya. Waktu di Friend, Apple itu tidak mudah disubstitusi oleh teknologi lain saat masa zaman itu. Sekarang sudah bisa disubstitusi dengan adanya aplikasi digital gitu. Nah, pada organize, Apple itu terstruktur, dia punya tatanan yang sangat baik sehingga dia bisa mengelola di sumber dayanya lebih baik lagi. Gitu. Oke? Nah, jadi yang berkembang sekarang kita menggunakan Print. Nah, ini contoh ya terkait dengan Print. Kita harus bertanya, kalau sumber dayanya, apakah sumber dayanya valuable? Valuable tadi apa? Bisa mengambil opportunity dan mengurangi threat. Kalau sumber dayanya kurang valuable, tidak valuable, kita tanya, apakah jarang nggak kapabilitasnya? Kalau tidak jarang, lalu kita cek lagi, apakah dia tidak mudah diimitasi? Kalau dia tidak mudah diimitasi, lalu apakah kapabilitas itu non-substitutable atau terorganize apa tidak? Kalau jawabannya adalah iya, sangat tidak terorganize, sangat mudah disubstitusi, maka dia kompetitif konsekuensinya adalah tidak unggul. Sudah sumber dayanya nggak bernilai, nggak jarang juga, nggak mudah juga diceplak, diimitasi, dan mudah juga digantikan, maka barangnya tidak kompetitif. Gitu. Tapi sebaliknya yang paling tinggi, kalau sumber dayanya betul sangat valuable, jarang pula, tidak mudah diimitasi, dan tidak mudah disubstitusi maupun mudah diorganize, sangat organization, maka dia mencapai
keunggulan yang lebih tinggi, sustainable, competitive advantage, semuanya itu kuat. Tapi kalau satu atau dua tiganya kuat seperti apa? Dia hanya akan unggul secara temporer atau sementara jika sumber daya dan kapabilitasnya valuable, jarang dimiliki oleh kompetitor, tetapi mudah diimitasi, mudah diceplak. Lalu bisa gampang disubstitusi, bisa juga tidak. Karena kan kalau dia gampang diceplak, berarti kan bisa digantikan. Bisa jadi mudah digantikan, ataupun tidak mudah digantikan. Itu disebut dengan temporary competitive advantage. Dia hanya temporer, hanya sementara. Tapi bagaimana kalau sumber dayanya sangat valuable, tetapi tidak langka, banyak di mana-mana tuh. Terus juga sangat mudah diimitasi. Kemudian tetapi juga bisa jadi mudah disubstitusi dan tidak mudah disubstitusi, maka ini disebut dengan competitive parity. Ya, beda tipis dari nggak unggul gitu. Beda tipis dari nggak unggul gitu ya. Nah, lalu ada metode berikutnya lagi, bagaimana kita menemukan core competencies, kompetensi inti dari kapabilitas yang kita punya. Nah, value chain analysis diluncurkan atau ditemukan, disampaikan oleh Profesor Michael Porter. Yang sebelumnya kita belajar tentang 5 forces Porter, 5 kekuatan Porter. Coba buka lagi ya pelajaran yang sebelumnya, di pertemuan sebelumnya. Nah, value chain analysis itu yang menghasilkan keuntungan ataupun margin bagi perusahaan itu ada kebagi dua besar. Aktivitasnya, yaitu aktivitas pendukung dan aktivitas utama. Aktivitas utama adalah sebuah penciptaan fisik, sebuah penciptaan produk dan jasa, produksi, lalu dijual dan didistribusikan, dikirimkan kepada konsumen, juga menghasilkan service. Itu adalah kegiatan aktivitas utama. Aktivitas pendukung adalah kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan utama tadi. Bisa infrastruktur, human resources, technological, R&D, procurement, dan sebagainya. Nah, di sini kita mengkaji, kan kita udah punya kemampuan yang banyak. Contoh, di inbound logistik, aktivitasnya apa saja sih? Di logistik kan ada mencari barang, baku, warehousing, inventory control, dikumpulkan. Operation, macam-macam kegiatannya. Mulai dari mengambil bahan baku tadi, diproses dalam mesin, packaging, terus kemudian disimpan sementara dalam gudang. Aktivitas marketing, bagaimana meyakinkan produk kita dan jasa kita bisa dibeli. Service, bagaimana memberikan pelayanan padanya. Itu adalah aktivitas utama. Sementara kegiatan supporting, mulai dari procurement tadi ya, buat sistem penjualan, barang-barang yang nggak pernah bocor, terus ataupun tidak keuangan tidak bocor, terus kemudian pengembang teknologinya bagus, berbagai macam kegiatan, human resources, mulai dari training, recruitment, kemudian kompetensi, dan sebagainya. Belum infrastruktur, macam-macam tuh, mulai dari mesin, sebagainya. Kita kaji, kita cari, tapi mana paling unik? Tadi sekali lagi, core competencies adalah unique kapabilitas. Jadi yang paling unik dari support activities, apa yang paling unik? Dari primary activities, apa yang paling unik? Itu kita analisa. Mana? Gitu ya. Ya, ini contoh, tadi teman-teman semuanya, Indofood, nggak mungkin teman-teman nggak makan Indofood. Sekarang perusahaan udah mengglobal, ada di Eropa, Indomie ada di mana-mana, proyeknya melintang luas. Apa sih core kompetensi dari Indofood? Kompetensi Indofood tuh bukan kompetensinya dalam R&D, menghasilkan produk-produk baru. Tapi kalau produk baru bisa diceplak. Dia bikin Indomie, ada datang lagi mie yang lain, mie Korea segala macam. Dia bikin kecap, ada lagi pesaingnya dari Unilever, kecap Cap Bango, bikin apa? Macam-macam.
Jadi itu bukan keunggulan sementara, tetapi Indofood secara keseluruhan yang menjadikan dia memiliki strategic advantage, keunggulan strategis di pasar, sehingga bisa mendominasi market share di Indomie, bukan Indomie, sorry, di instant noodle industry. Indomie nama mereknya, tapi dia menguasai market share di pasar noodle instan gitu ya, mie cepat saji gitu, siap saji, adalah karena dia mempunyai kompetensinya efisien nationwide distribution network. Kemampuan dia mendistribusi bisa sampai ke ujung gunung, bisa sampai ke ujung pantai, bisa sampai ke ujung kutub. Waktu itu pernah saya lihat dokumenter adventurous atau petualang sampai ke ujung dunia. Ternyata pas lagi makannya Indomie bawahnya, coba. Saya kaget melihat itu. Enggak, Indomie itu distribusinya kuat sekali. Itu adalah kompetensi yang nggak mudah diceplak oleh perusahaan lain. Gitu. Nah, itulah contoh di Indofood ya. Bagaimana internal analysis di dalam VUCA dan BANI? Nah, internal analysis sebagai pembuka yang tadi sampaikan bahwa kemampuan kita melakukan analisa lingkungan internal kita itu sangat-sangat esensial di dalam dunia VUCA dan BANI. Karena VUCA dan BANI itu begitu cepat berubah, begitu ketidakpastian tinggi, begitu brittle, begitu dan segala macam yang pernah kita bahas. Nah, maka tergantung diri kita, baik organisasi maupun individu, bagaimana menghadapi itu. Itu kan berarti kan kemampuan internal. Jadi relevan, esensial, karena dengan internal environment, dengan kemampuan kita merancang internal kita, menganalisis internal kita, maka kita menjadi lincah strategis, strategic agility namanya, lincah secara strategis menghadapi berbagai perubahan. Kita punya kemampuan inovasi jadinya untuk bisa mengatasi keadaan-keadaan tersebut. Kita juga jadi cepat belajar menghadapi keadaan. Apa kemampuan yang harus kita punya, apa pengetahuan yang kita punya, apa skill yang harus kita bangun, dan lain sebagainya. Nah, karena itu tadi disampaikan, kita perlu menganalisis internal kita. Karena kemampuan kapabilitas yang statik, yang tidak berkembang gitu ya, di dalam suasana VUCA dan BANI, maka sudah bisa dipastikan organisasi, perusahaan, dan individu yang seperti itu dia akan sulit beradaptasi dan bertumbuh. Oke, lalu bagaimana nanti kita akan masuk ke dalam perumusan strategi? From internal analysis to strategy, to business strategy. Internal analysis akan menghasilkan mencari tahu kekuatan kita maupun kelemahan kita, sehingga kita bisa melakukan posisi strategis di pasar seperti apa. Kita bisa membagi sumber daya kita, resource allocation kita di pasar, dan bisa tahu bagaimana kemampuan harus kita bangun. Jadi disitulah internal analysis bisa mengkompet. Dia akan menemukan kekuatan dan kelemahan di dalam diri kita untuk bisa mengeksploitasi opportunity dan mereduce atau menahan atau mengurangi, mengantisipasi ancaman. Begitu teman-teman semuanya. Oke, kita berada di penghujung. Sekarang apa sih intisari pelajaran ini? Ada 4 teman-teman. 1, internal environmental analysis mengidentifikasikan tadi kekuatan dan kelemahan di dalam sebuah organisasi. Memahami internal resources dan kapabilitas itu esensial, sangat kritikal untuk pengambilan keputusan strategis. Kita mau apa nih organisasi kita, sumber daya kita apa, kemampuan kita apa. Poin kedua, resource dan capabilities merupakan fondasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Bagaimana memanfaatkan tangible dan intangible resources. Lalu, kerangka resource based view dan PRIO maupun value chain analysis tadi membantu kita mengevaluasi sumber daya strategis yang dimiliki perusahaan. Yang terakhir adalah intisari pelajaran kita,
Mengenal kapabilitas yang kuat akan membuat kita lebih punya daya tahan di dalam lingkungan yang serba tidak pasti, di dalam lingkungan yang serba VUCA dan BAN. Begitu teman-teman sekalian, pelajaran hari ini. Jangan lupa, kalau tidak ada yang mengerti, dikirimkan, dituliskan di dalam WA group. Kemudian pelajari materi PDF-nya. Ayo, dorong diri kalian untuk belajar mandiri. Manfaatnya bukan buat orang lain, buat diri teman-teman sendiri. Lalu pastikan selalu dipelajari, digali terus. Ingat tadi, kemampuan internal kita yang akan menentukan apakah kita siap lincah di pasar nanti di dalam lingkungan yang serba kompetitif. Nanti setelah melihat video pembelajaran, pelajari materi PDF saya, kemudian bersiap-siap untuk nanti tiba-tiba saya akan berikan kuis atau tugas. Karena itu bersiaplah. Tugas dan kuis ataupun ujian hanyalah sebuah cara untuk teman-teman bersiap, tapi semuanya pelajar dari internal analisis ini semua harus bertumpu oleh rekan-rekan sendiri. Bagaimana cara rekan-rekan untuk membangun self-driving, melihat resources, mengumpulkan resources, memanfaatkan kapabilitas, dan mempunyai core kompetensi untuk bisa lebih eksis dan relevan di pasar tenaga kerja, bisnisnya lancar, semakin besar. Oke, sampai jumpa kembali di dalam pelajaran berikutnya.